Alhamdulillah. Oke, selamat datang di Friday Night ke berapa sekarang tuh? 24, 25, Masya Allah, sampai 24 lupa. gitu ya. Ternyata perjalanannya sudah 25 pekan. Masya Allah, perjalanan yang cukup cukup jauh gitu ya. 25 bagi 4 berarti, aduh banyak, 6 bulan, sekitar 6 bulan. Satu semester gitu ya, kalau lagi di sekolahan tuh, ini lagi persiapan UAS. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga materi-materi yang diskusi kita, beberapa pekan yang lalu tuh Allah ridhoi, Allah berkahi gitu. Jadinya sebuah kebaikan untuk kita dan untuk para pemateri dan sebagainya. Sebelum memulai acara hari ini, seperti biasa kita, kita ucap hamdalah, ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa nanti aja ya sama Teh Fitri diajak doanya. Eee, Nggak apa-apa, sama Bu moderator dong. oke, tak lupa kita juga, haturkan Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah menjadi jalan untuk kita berproses sampai hari ini, pada guru-guru kita, guru dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, orang tua kita, teman-teman kita, haturkan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan menjadi kebaikan dan kebaikannya mengalir untuk mereka semua. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lagi membicarakan salah satu hal yang mungkin sudah sering didengar sama kita semua ya gitu ya, tentang resolusi. Setiap tahun itu pasti selalu ada resolusi, namun pertanyaannya, apakah resolusi itu maknanya apa gitu untuk kita? Apakah hanya sebatas targetan-targetan untuk memenuhi hawa nafsu, ataukah hanya sebatas target-targetan, ya biar ikutan ngehits gitu ya. Nah hari ini, untuk memulai tahun mungkin sudah beberapa hari, sudah masuk ke 15 hari di tahun baru, kita sebelum membuat resolusinya kayak resolusinya kayak ikut-ikutan deh, yang penting bikin gitu. Kita belajar hari ini. Bareng sama Teh Fitri dipersilakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Aku Ada Maki salvok nih juga. ya, tadi yang pertama kali masuk alhamdulillah ada Teh Nevi, Masya Allah masih di tempat kerjanya. Dan di sini ada Mak Eva ya, sama Mail, Masya Allah kayaknya lagi Masya di Allah di perjalanan kereta. ini di kereta. Ya Allah, masih ini ya, masih menyempatkan untuk kita sama-sama Masya Allah. belajar bareng. Masya Allah. Ini sebenarnya kebalik, kayaknya harusnya aku nih belajar sama Mak Eva ya, banyak pasti resolusinya nih tahun ini ya. Iya Pengen betul, ini, pengen betul. itu, Masya Allah, luar biasa. Ya, sebelumnya kita sama-sama berterima kasih dulu ya sama Allah, alhamdulillahirabbil alamin, masih digerakkan nih ya untuk sama-sama kita kumpul lagi di Jumat malam ini. Ya, yang Masya Allah, semoga Allah berkahi dan Allah jaga kita gitu dari niat yang salah, dari ilmu yang salah dan tidak bermanfaat, serta dari amal-amal yang salah gitu. Karena kan resolusi itu sangat berkaitan dengan amal ya, dengan hal-hal yang ingin kita realisasikan. Gitu. Jadi, Masya Allah banget. Semoga Allah betul-betul tolong kita ya di malam hari ini. Tak lupa kita juga sama-sama berdoa memohon petunjuk ya teman-teman. Kalau doa yang dicontohkan Rasulullah SAW itu kita sama-sama bareng-bareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya Allah, berikanlah kami ketakwaan, berikanlah kami kehormatan atau kemuliaan karena terhindar dari sesuatu yang tidak halal,
Dan berikanlah kami ghina. Ghina itu kekayaan hati. Berikanlah kami kekayaan hati agar kami tidak pernah iri dengan apa-apa yang Engkau titipkan kepada orang lain. Karena kami tahu, kami yakin apa-apa yang perlu kami pertanggungjawabkan adalah apa-apa yang Engkau titipkan kepada kami, bukan kepada orang lain. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi insya Allah malam hari ini seperti tadi sudah di-spoilerin ya sama Teh Cibi, kita akan sama-sama membahas resolution gitu ya. Di sini juga bukan aku yang resolusi terbaik gitu ya, enggak sih teman-teman. Cuman ini kan banyak diomongin ya sama orang-orang gitu. Kamu resolusinya apa nih tahun ini gitu. Pasti kan, aduh kalau aku gak bisa jawab, kayaknya aku nggak keren gitu kan. Jadi kayaknya kalau aku punya resolusi itu, tadi kata Cibi, jadi orang-orang tuh pada ikut-ikutan bikin resolusi, karena apa? Karena biar aku tuh bisa jawab gitu kalau ditanya gitu. Terus juga aku bisa ngeposting misalnya tentang resolusi aku kayak gitu. Jadi kadang masih banyak yang kita belum sama-sama nih ngelurusin niat-niat kita gitu. Makanya memang butuh ilmu juga untuk bisa menuliskan resolusi yang terbaik gitu ya. Karena ternyata dalam Islam sendiri penting banget punya resolusi gitu. Mohon maaf, malam hari ini sedikit berbeda karena aku tidak menggunakan PPT atau PowerPoint yang seperti biasanya, teman-teman. Jadi silakan untuk teman-teman yang jika ada poin-poin penting yang dirasa, wah ini harus di-highlight banget gitu. Silahkan seperti biasa ya, memaksimalkan adab menuntut ilmu, itu kita juga mencatat gitu ya salah satunya. Karena ilmu itu kalau kata salah satu guru aku seperti hewan buruan. Di kayak dia itu kalau nggak diikat hewan buruan, itu dia tuh bakal kabur gitu. Ya, hewan buruan tuh salah satunya apa? Kayak misalnya kancil gitu ya, terus kijang atau apa yang suka diburu itu buat dimakan. Nah, dia tuh kan kalau misalnya nggak diikat pasti kabur gitu karena memang sifatnya liar gitu kan. Dan ilmu tuh seperti itu juga. Jadi kalau misalnya kata kita ini penting banget, wah tapi sama kita nggak diikat dengan tulisan, ya biasanya bakal kabur. Gitu. Bakal aduh waktu itu apa ya gitu. Nah, jadi bisa sama-sama kita maksimalkan gitu ya adab dalam majelis agar apa keberkahan ilmunya itu dapat bukan cuma sebatas pengetahuan. Karena sekarang itu banyak banget orang-orang yang pintar gitu. Tapi iya siap Mak Eva. Terima kasih sudah join. Masya Allah sedang di kereta. Fi amanillah ya Mak Eva ya. Dan Mail. Insya Allah. Ya baik, kita lanjutkan. Nah jadi kalau misalnya kita tidak memaksimalkan dalam menuntut ilmu, waktu itu pernah dibahas sama Natia, kita tuh cuma dapat pengetahuannya aja gitu nantinya, tapi kita nggak dapat keberkahan majelisnya. Kan sayang banget ya, nggak kayak gitu. Oke, kita lanjutkan masuk ke resolusi ya. Oke, teman-teman, sebelum aku ngebahas resolusi, ada nggak sih di sini yang pengen nyampein gitu? Selama ini tuh kalau ngedengar kata resolusi apa sih yang dibayangkan? Silahkan mungkin bisa ditulis jawabannya di kolom chat. Pasti yang terpikir ketika mendengar resolusi. Apalagi yang waktu tadi kan posternya ala-ala gitu ya, resolution gitu. Apa sih resolution yang difikirkan? PCB juga maksudnya apa sih kalau yang difikirkan selama ini resolusi gitu, resolution. Goals katanya ya. Goals tuh berarti tujuan ya. PCB apa? Tadi ini ya, Kang Fadil. Targetan. Targetan, oke. Apalagi nih, guys. Terus kadang ada yang saking pasrahnya ya sama resolusi itu, ada yang bilang gini, oh ini ada dari Teh Rumai. Resolusi itu bisa digunakan untuk memperjelas gambar. Wes. Ini Masya anak Allah. ini ya, anak ilustrasi ya, ilustrator nih Teh Rumai ini, Masya Allah. Ya, makanya ini penting juga digunakan untuk memperjelas gambar biar nggak blur. Mantap ya. Semakin tinggi resolusinya, gambarnya itu semakin bagus ya, teman-teman. Karena kalau kita nonton film itu
bener banget ini sudut pandang yang harus kita maknai bareng. Kalau nonton film dengan resolusi yang tinggi, itu HD gitu kan, wah enak banget gitu. Tapi kalau misalnya resolusinya tuh VGA gitu misalnya, nonton di bioskop tapi VGA gitu resolusinya, mata kita terganggu ya teman-teman karena blur, kotak-kotak, pixel semua gitu kan. Maksudnya, jelek banget gitu. Makasih loh Teh Rumah, ini sudah dibuka, sudut pandang yang berbeda gitu ya. Pentingnya resolusi itu untuk Iya. memperjelas ya tadi, untuk memperjelas tujuan kita atau goals-nya kita atau tadi targetan kita, penting banget. Tapi ada ya bahkan yang siapa? Ada tamu guys. Bentar, mohon maaf. Iya, jadi ternyata ada, resolusi-resolusi yang dibuat, itu sekedar formalitas, saking dia nggak memaknainya, pada akhirnya tuh kayak gini, sering nggak sih denger di masyarakat tuh kayak gini, "Ya resolusi 2021 itu melanjutkan resolusi 2020 yang belum selesai." Dia kayak gitu. Terus ada lagi, "Ya resolusi 2020 itu melanjutkan resolusi 2019 yang belum selesai." Gitu. Jadi sepasrah itu gitu yang akhirnya ya kita merasa resolusi itu pasti nggak akan selesai gitu. Jadi kita udah dari awal tuh ngeh kalau misalnya, oh resolusi itu berarti apa ya, gak usah tercapai semua gitu. Jadinya santuy aja dalam menjalani hari gitu. Nah, ini yang sama-sama ingin kita diskusikan malam hari ini. Hari kita agar kita benar-benar bisa memaksimalkan modal yang Allah titipkan kepada kita gitu ya. Modal yang Allah titipkan kepada kita agar ya resolusi itu tercapai gitu. Oke, sebelum ke pemaknaan resolusi teman-teman, aku pengen ngomong berkaitan dengan modal ya tadi nih. Karena segala sesuatu tuh memang butuh modal, ya nggak sih? Ya kan? Kita aja mau bangun usaha, itu ya pasti kan kayak butuh modal dulu gitu kan. Kita mau bikin bisnis nih, mungkin di sini ada yang resolusi 2021-nya jadi entrepreneur misalnya ya, pengen jadi seorang yang bangun sesuatu, misalnya bermanfaat dengan membuka lapangan pekerjaan, misal. Kita kan butuh modal, ya kan? Nah, dan itu sebenarnya pernah dibahas di beberapa Friday Night yang lalu ya, dan sering kita bahas juga terkait hal ini. Jadi ternyata Allah tuh kasih kita semua tuh modal yang sama rata. Setiap orang. Allah tuh kasih modal yang sama rata. Dan modal ini tuh mahal banget dan nggak bisa kebeli sama yang lain. Apa itu modalnya? Modalnya adalah waktu. Nah, betul banget Teh Tifa, modalnya waktu. Ya, jadi orang tuh sering banget ya kayak ngerasa ngeluh misalnya Fit, kita hilang misalnya nggak bisa ini, nggak bisa itu dengan keterbatasan yang ada di kondisi saat ini, kita masih punya waktu, teman-teman. Karena sejatinya modal yang Allah titipkan kepada kita itu adalah waktu. Waktu 24 jam. Di sini teman-teman semuanya 24 jam kan waktunya? Ada nggak yang 25 jam gitu spesial? Tapi enggak, aku mah dari Allah dispesialkan, aku dapatnya 25 jam setengah misalnya. Punten ya teteh, aku mah lebih 1,5 jam daripada teteh gitu. Ada nggak di sini? Masya Allah, presiden sekalipun yang aku tahu waktunya 24 jam juga kayak gitu. Jadi Masya Allah banget ya, Allah itu titipkan modal yang sangat-sangat mahal yang tidak bisa terbeli dengan uang. Ya, jadi kalau kalau orang-orang Barat atau para ini ya ahli finansial di Barat tuh selalu mengibaratkan waktu adalah uang, time is money katanya gitu ya. Tapi kalau orang-orang Timur, justru kalau orang-orang pepatah Arab itu mengatakan waktu itu bukan uang, gitu. Waktu itu pedang disebutnya. Jadi bahkan lebih berharga daripada uang, gitu.
Jadi waktu itu adalah pedang. Kenapa pedang? Karena pedang ini kalau berada di tangan orang yang tepat akan menjadi manfaat. Tapi kalau misalnya berada di tangan orang yang tidak tepat, maka waktu itu akan bisa mencelakakan orang lain atau bahkan mencelakakan dirinya sendiri. Gitu. Ya kan? Kayak misalnya nih ada pisau. Pisau tuh kan kalau di tangan chef tuh bisa jadi jalan untuk masakan yang enak, ya nggak sih? Karena kan masakan maksudnya kita punya bahan dasar kayak misalnya kentang, wortel, dan lain-lain. Nggak mungkin kan ya segede-gede itu langsung disajiin gitu. Ya kalau diproses juga lebih susah gitu tanpa diolah, salah satunya menggunakan pisau. Tapi ketika ke anak bayi yang baru lahir, kita kasih pisau itu kan khawatir sendiri gitu. Karena dia nggak tahu, mungkin pada akhirnya bisa menggores-gores mukanya sendiri gitu. Ya. Bahkan kalau anak bayi itu kan suka, tahu nggak sih, dikasih apa namanya, kayak sarung tangan gitu yang bulat, tahu nggak? Yang biar dia tuh kan suka gini-gini sendiri ya tangannya tuh. Sepertinya Fitri sinyalnya sedang tidak baik. Fitri, cek. Fit, oke. Iya, Fitri mungkin sinyalnya putus-putus. Sebelum menunggu Teh Fitri hadir kembali, Cek. ada yang ada lagi. Fit. Tadi sampai Nah, mana ya? Jangan-jangan dari tadi ini ya? yang Dari ini tadi sarung kedengeran tangan. nggak? Kedengeran sarung tangan Oh, anak sarung tangan bayi. si anak bayi. Iya, maaf ya. Tiba-tiba tadi keluar sendiri. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah tolong. Iya, di waktu ya tadi. Makanya kalau misalnya pisau itu ada di orang yang tepat gitu, itu tuh bakal jadi manfaat. Sementara kalau dia nggak tahu atau nggak ngerti pisau itu kayak bayi, itu bisa nyelakain dirinya sendiri gitu. Bahkan tangan aja yang nggak dikasih pisau bisa nyelakain diri sendiri kalau udah dikasih pisau gitu. Jadi Masya Allah itu sih, itu ya Allah tuh ya titipkan ilmu untuk bisa memandu amal. Maka ketika kita tapi kita nggak tahu itu manain, nah nanti kita akan celaka sendiri gitu. Kayak misalnya nih ya, aku mau invest ke Cibi. Cibi aku investor nih, mau kasih modal. Aku kasih 200 juta ke Cibi. Gitu. Nah, Cibi tuh nggak ada background tentang bisnis gitu. Emang bener-bener baru mau terjun. Aku kasih 200 juta. Terus beda misalnya aku kasih ke Dila. Dila aku titip juga ya 200 juta gitu. Ya, ke Dila modalnya. Tapi Dila ini dia udah punya background bisnis. Dila ini udah memang dari dulu, meskipun jurusannya bukan bisnis, tapi dari dulu udah suka bantu ibunya jualan misalnya. Juga suka memang hobinya tuh nawarin sesuatu ke orang gitu. Jadi udah menggali di bidang itu. Nah, kira-kira nih 200 juta yang aku kasih ke Cibi dan ke Dila bakal sama nggak hasilnya? Tidak. Teman-teman. Sama nggak hasilnya? Beda. Tidak ya, bakal gitu. Ya kayak gitu, sama. Kita tuh dikasih 24 jam ya kan? Kita dikasih 24 jam modal sama Allah, kenapa hasilnya beda-beda di setiap orang? Karena ya tergantung kitanya mampu enggak gitu mengelola modal itu dengan baik gitu. Misalnya Cibi karena tadi nggak punya background bisnis, terus juga waktu itu lagi butuh banget misalnya, akhirnya 200 juta itu dipakai buat keperluan pribadi gitu, yang harusnya amanah untuk bikin bisnis, nanti deh beli kulkas dulu gitu ya. Kulkas aku rusak, ganti dulu lah gitu. Aduh ini HP-nya juga, kan buat Instagram gitu, nanti kan
buat promo produk harus HP yang bagus kayak gitu. Dia beli HP gitu. Terus misalnya beli ini dulu katanya, beli buat, mobil kan nanti kan harus distribusi gitu kan, alasannya kayak gitu. Akhirnya yang diutamakan adalah hal-hal yang berbau fisik misalnya, yang hal-hal yang malah menunjang pribadinya gitu. Beda dengan Dila misalnya, kalau Dila itu misalnya ada uang 200 juta, dia udah planning dulu nih, 200 juta ini tuh buat apa aja gitu. Oh yang pertama dia harus punya basic skill untuk bisa memulai usaha itu. Makanya Dili sama Dila itu, aku harus belajar tentang kepemimpinan dulu misalnya. Terus teknisnya aku belajar tentang bagaimana mengelola modal yang sedikit kayak gitu. Terus bagaimana efisiensi ini dan ini gitu. Nah, Dila ini spend dari 200 juta itu misalnya 10 jutanya untuk belajar dulu. Nah, dari situ udah dapat ilmunya, baru kan Dila eksekusi nih. Oh, aku ternyata butuhnya karyawan dulu. Yang penting bisa bisa gerak bareng-bareng gitu. Aku butuh tim. Timnya berapa? Oh, butuhnya 3 orang. Itu udah dipertimbangkan. Akhirnya si uang-uang itu yang tadi modalnya dikasih tuh lebih lebih detail gitu ya, si jalurnya tuh dipakai apa aja. Oh, buat ini, buat itu. Akhirnya Dila yang mungkin lebih lama ya prosesnya, Dila sih belum beli HP gitu. Dila belum beli mobil gitu. Dila juga belum beli tadi ya kulkas gitu. Kalau Cibi udah ada, Cibi tadi udah ada gitu. Tapi nanti hasilnya berbeda gitu. Pas aku nanya lagi, "Cibi gimana? 200 jutanya udah bisa digunakan untuk usaha," gitu. "Aduh ternyata udah habis duluan 200 juta masih kurang, Fit," kata gitu. "Boleh nggak minta lagi?" Entar kayak gitu ya. Karena, "Oh kenapa kurang? Emang dipakai apa aja?" "Ini nih aku beli ini. Ternyata masih kurang buat, bikin ini gedungnya dulu buat sewa atau apa." Akhirnya masih banyak alasan yang akhirnya nggak jadi gitu usahanya, gitu. Nah, tapi Dila tadi karena udah ada perencanaan, ya kan, dari awalnya juga nyari ilmu dulu. Ini cuma contoh ya, bukan berarti Cibi seperti itu, Dila seperti itu ya, teman-teman, maaf. Cibi nggak apa-apa kan dijadiin contoh? Bisi apa-apa. Ya, lanjut lagi. Tadi, jadi kalau Dila ternyata meskipun tadi belum punya aset yang banyak, tapi di situ langsung berpikir, oh iya kita mah sedikit-sedikit, pelan-pelan dulu, berproses dulu, kayak gitu. Akhirnya sudah ada 5 karyawan misalnya dalam satu timnya itu, terus kayak gini-gini, laporannya kan enak ya. Aku sebagai investor, oh oke, kira-kira aku mau invest ke siapa lagi nanti selanjutnya. Aku punya 500 juta lagi nih. Apakah aku bagi 2 lagi, Cibi 250, Dila 250? Kalau teman-teman sebagai investornya gimana? Pasti akan lebih memilih Dila ya, tadi yang lebih preparing gitu, dalam mengelola modal. Begitu juga Allah, teman-teman. Jadi Allah itu, kenapa resolusi itu penting? Tadi biar jelas gitu. Jelas arahnya, nggak ngeblur ya. Kalau kata Teh Rumah ya, ini Masya Allah banget. Dalam gambar aja kita butuh resolusi yang tinggi agar itu gambarnya jelas. Apalagi dalam kehidupan, teman-teman. Apalagi dalam kehidupan. Ketika kita tidak punya rencana kehidupan, apa yang mau kita ajukan kepada Allah? Hello, ada kucingnya Cibi, lucu banget. Koko ya. Oke, lanjut ya. Ya apa yang mau kita tawarkan kepada Allah gitu. Allah tuh sebagai investor kita. Allah tuh investor karena Allah yang ngasih modal 24 jam. Guruku selalu bilang, Al-Quran itu kalau dirangkum, Al-Quran kalau dirangkum dipadetin banget isinya, itu apa sih surat yang menjadi rangkuman Al-Quran? Itu surat yang sering kita baca, teman-teman. Coba kita sama-sama tandain ya di Al-Quran. Coba dibuka Quran surat Al-Asr. Kita buka Quran surat Al-Asr. Ini tuh ayat surat pendek yang mungkin sering kita remehin. Maksudnya kita sering baca itu tapi kita nggak maknain. Itu kan bagian dari meremehkan Al-Quran ya. Kita baca tapi nggak tahu gitu. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Waktu adalah modal yang Allah berikan kepada kita. Allah bersumpah dengannya. Dan dikatakan di sini demi masa, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Berarti yang untung rugi itu kan dalam jual beli ya teman-teman.
Iya nggak sih? Ya balik lagi tadi, 24 jam tuh benar-benar jadi modal untuk kita, modal berkehidupan. Dan dikatakan di sini di ayat keduanya, manusia tuh berada dalam kerugian. Jadi di step gitu, udah pasti manusia tuh rugi. Nah, tapi Allah itu saking baiknya, ayatnya nggak berhenti di situ. Allah kan yang menciptakan kita, berarti Allah tuh tahu banget ya tabiat kita tuh kayak gimana. Kayak orang tua lah, orang tua tuh biasanya tahu banget kan anaknya tuh kayak gimana gitu. Jadi biasanya lebih memaklumi anaknya gitu kan. Lebih, oh iya dah dia mah emang kayak gitu gitu. Atau kita dekat sama teman kita, oh ya nggak apa-apalah dia mah kan memang kalau misalnya lagi PMS kayak gitu. Jadi kita nggak marah gitu kan kalau Allah kayak gitu juga. Allah tahu manusia tuh sifatnya suka mengeluh gitu. Allah tahu sifatnya tuh suka kufur nikmat kayak gitu. Akhirnya Allah tuh bilang, sungguh manusia tuh dalam kerugian. Tapi Allah tuh ayatnya nggak berhenti di situ, Allah tuh tulis kecuali di ayat ketiganya, kecuali. Enggak loh, nggak semua rugi. Semua tuh rugi, tapi ada kecuali, nggak semuanya gitu. Tapi kebanyakan rugi. Jadi karena modalnya tuh nggak dipakai dengan sungguh-sungguh gitu. Makanya jadi rugi. Siapa yang nggak rugi? Yang modalnya dipakai dengan benar, 24 jam itu dipakai dengan benar. Apa? Siapa orang-orang itu? Disebutin di sini gitu, udah detail banget Allah tuh. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran, dan saling menasehati untuk kesabaran. Titik. Masya Allah banget. Ini itu sebenarnya kunci kita berkehidupan agar kita untung. Oh, orang-orang yang kan kecuali nih, kecuali semuanya rugi, kecuali yang ini. Berarti kalau kita mau jadi orang-orang yang beruntung, ya ikutinlah, ya kan? Oh, kita harus beriman. Oh, mengerjakan kebajikan. Oh, kita yang baik-baik tuh kayak gimana? Harus ada ilmunya kan. Kita harus cari tahu apa-apa aja nih gitu yang termasuk hal-hal baik. Terus juga, oh saling nasehatin dalam kebenaran. Berarti saling menasehati itu kan berarti ada partner, ya kan? Saling, bukan nasehati orang gitu. Saling menasehati. Berarti kita menasehati, kita juga dapat nasihat gitu. Berarti kita harus cari lingkungan yang bisa berada dalam kebaikan, ngajak ke dalam kebaikan, terus kita bisa saling nasehatin gitu. Terus yang selain menasehati dalam kebenaran juga menasehati dalam kesabaran. Oh, berarti lagi-lagi saling, lingkungan lagi, teman lagi gitu kan. Penting banget Allah di sini tuh udah ngasih tahu guidelines-nya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Masya Allah banget. Dan di sini juga tadi kita highlight poin kebenaran. Kebenaran tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya karena kebenaran itu sebenarnya mutlaknya adalah dari Allah. Kita tuh nggak bisa statement kita aja gitu. Menurut aku mah ya kayak gini tanpa dasar gitu. Cuman kita aja nyebutin ya. Sepengetahuan aku sih gitu. Banyak kan orangnya kayak gitu. Tapi landasannya tuh bukan pedoman Al-Quran maupun Sunnah. Itu bisa jadi menyesatkan kayak gitu. Jadi kalau kita pengen punya standar kebenaran ya kita harus deketin orang-orang yang memang menguasai atau tahu ilmu terkait Al-Quran maupun Sunnah. Itu jadi PR. Oh kita kan nggak tahu nih misalnya aku pribadi ya aku masih sangat-sangat minim banget gitu pengetahuan tentang Al-Quran sama Sunnahnya. Artinya aku harus deketin, harus kejar orang-orang yang deket sama Al-Quran sama Sunnah. Biar apa? Biar aku banyak belajar, dan aku dapat nasihat. Gitu. Dan aku nanti bisa menasehati juga kepada yang lain. Gitu. Agar apa? Balik lagi, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena tadi kita aja kalau mau jadi pengusaha kan nggak mau ya jadi pengusaha yang rugi. Siapa yang di sini resolusinya, saya pengen jadi pengusaha yang rugi? Nggak ada. Nggak ada yang mau. Iya kan? Nggak mau gitu. Misalnya semuanya udah pada percaya gitu misalnya sama sama aku nih, "Wah, Teh Fitri teman halal, aku pokoknya pengen banget gitu ya, belajar tuh sama Teh Fitri." Terus aku bilang, "Aku ada bisnis nih teman-teman." Teman-teman kan percaya sama aku. Silahkan pada invest ke aku misalnya. Investnya 20 juta per orang. Apa emang? Apa emang? Yang bisnis apa misalnya? Tapi bisnis ini insya Allah dipastikan setiap bulannya tuh
rugi 2 miliar misalnya. Apakah teman-teman percaya sama aku dan masih mau mengikuti aku? Jawabannya pasti nggak ada yang mau, karena bisnisnya buat rugi gitu. Pasti kan orang lain joinan bisnis, partneran, itu kolaborasi dan lain-lain pasti memikirkan keuntungannya apa. Karena manusia itu bergerak berdasarkan keuntungan. Kalau itu nggak untung buat aku, ngapain aku kerjain, gitu. Itu disebutkan karena Allah tuh tahu, Allah tahu banget tabiat manusia, makanya disebutin rangkuman Al-Qur'an aja di Quran surat Al-Asr gitu. Kamu pengen beruntung? Kamu pengen untung? Ya udah, maksimalkan modal kamu. Gitu. Jadi Allah tuh sebenarnya udah berpesan dengan jelas. Silahkan dimaksimalkan 24 jam itu. Nah, teman-teman. Tapi kan 24 jam ini tuh masih ini ya, maksudnya masih ngeblur ya. Kalau tadi resolusinya kan masih masih rendah gitu. Ketika kita tidak tahu hari itu mau ngapain aja tanpa resolusi, ya kan? Tanpa resolusi itu ngeblur, nggak jelas. Makanya perlu targetan, makanya perlu apa namanya? Tujuan, makanya perlu goals agar jelas tangga mana yang akan kita naiki gitu. Jalan mana yang akan kita tempuh. Kalau kita lagi di jalan tol nih, mau ke kanan, mau ke kiri. Gitu. Kalau ke kanan, ke Jakarta misalnya. Kalau ke kiri, ke Cimahi. Siap, Bunda Alia. Terima kasih sudah bergabung, Masya Allah. Ya, jadi penting punya tujuan itu. Karena bayangin kalau kita masuk tol, kita nggak punya tujuan. Bingung gitu. Supirnya juga bingung. Ini mau dibawa kemana nih? Sama. Tapi kalau hidup, gitu-gitu aja, ngalir kayak air. Air itu akan selalu mengalir pada tempat yang lebih rendah. Gitu. Makanya kenapa sepenting itu kita punya target, sepenting itu kita punya tujuan, gitu. Dan sepenting itu kita punya resolusi. Ya, barulah kita akan masuk ke resolusi ya teman-teman. Agar kita termasuk ke orang-orang yang beruntung, ya, yang bisa menggunakan modalnya dengan maksimal. Nah, ini aku tuh ya agak tertampar juga ya teman-teman sama guru aku. Jadi jujur aja ya teman-teman, aku itu di awal Januari tanggal berapa ya? Aku lupa tanggal 3 Januari waktu itu aku tuh masih belum punya resolusi, jujur aja. Karena aku ngerasa di 2020 banyak banget yang aku apa ya, yang aku maknai tentang tauhid gitu. Akhirnya sangat-sangat mengubah aku, termasuk mengubah teman halal. Jadi kayaknya juga nggak terlalu penting deh gitu punya punya rencana yang sampai detail banget gitu ya. Aku pengennya ini, pengennya itu. Karena ujung-ujungnya juga sakit hati kalau itu nggak tercapai gitu. Ternyata rencana Allah tuh lebih indah dibandingkan rencana aku kayak gitu. Aku tuh merasanya gitu ya, udah aku nggak usah bikin resolusi aja gitu ya. Yang penting aku punya roadmaps yang ini jangka panjangnya. Ini adalah proposal yang ingin aku ajukan kepada Allah. Ya Allah, ini tujuan hidupku seperti ini. Kapanpun baiknya ini bisa tercapai, terserah engkau. Lu tuh udah sampai ke titik itu. Sampai diingatkan sama guru aku, teman-teman. Mari sama-sama kita membuka Al-Quran. Karena Al-Quran ini pedoman hidup kita ya. Harus kita biasakan apa-apa yang kita obrolkan atau jadikan landasan itu harus dari Al-Quran maupun sunnah gitu ya, dari hadis-hadis. Agar apa? Agar kita tidak tersesat. Nah, guruku tuh langsung nyampein, mari kita sama-sama buka ya, Quran surat Al-Hasr. Quran surat ke-59 ayat 18. Silakan boleh dicatat dulu atau di-highlight dulu biar kita nanti bisa maknain lagi. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Udah pada dibuka semuanya? Oke. Waktu itu aku diingetin gitu ya, pas ditanya, apa resolusinya Fitri gitu di 2020. Aku jujur aja tuh aku bilang,
Aku tuh sebenarnya, apa ya, udah nggak ada keinginan buat kayak dunia lagi gitu ya. Aku tuh dulu pengen ini, pengen itu, tuh sekarang tuh, ya Allah aku tuh pengen membenahi diri, pokoknya mah pengen gitu buat sekarang aku ganti gitu, mungkin dulu pengennya belajar bahasa Inggris, aku pengen belajar bahasa Arab kayak gitu. Karena biar bisa ngerti Al-Qur'an gitu. Terus aku pengen belajar tahsin lagi dari nol, kayak gitu-gitu. Tapi ya itu tuh nggak dituliskan gitu. Nah, terus diingetin sama guru aku sama ya ini, Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Mari kita bersama ayat ini ya, kita maknai. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini tuh berarti peringatan buat orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, mari kita sama-sama maknai ayat ini. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Insya Allah, teman-teman. Guru aku tuh nyampein kayak gini. Kalian maknain nggak ayat ini tuh perintah bertakwanya 2 kali. Perintah bertakwanya ditulis 2 kali dalam satu ayat. Bertakwanya ditulis 2 kali dalam satu ayat. Kalau di bahasa Indonesia mungkin ini disebutnya kalimat nggak efektif gitu ya. Kok diulang-ulang gitu. Tapi kalau di bahasa Arab tuh disebutin ini tuh adalah suatu penekanan yang sangat-sangat untuk menekankan bahwa sebenarnya kehidupan kita itu agar kita beruntung ya salah satunya dengan bertakwa. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Pembahasan tentang takwa detail lagi ya, tapi ini aku ingin sama-sama maknai ayat ini. Disebutin di sini kalau kita mau jadi kalau kita memang orang beriman dan kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa, hendaklah kita memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok tuh artinya kan di sini dalam kurung akhirat. Nah, di sini tuh disampaikan apa rencana kita untuk besok kalau kita masih diberikan waktu. Gitu. Jadi Islam itu detail sekali justru dalam masalah perencanaan. Resolusi itu sepenting itu. Dan ayat ini nyambung kemana? Nyambung ke Quran surat Al-Insyirah. Jadi teman-teman silakan juga sambil dicek Quran surat Al-Insyirah. Insyaallah ya. Surat keberapa? Surat Al-Insyirah. Surat ke-94. Ya, sambil dicek. Itu kan disebutin di ayat 7. Apabila engkau telah selesai dalam suatu urusan, apabila kau telah selesai dalam suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Artinya dalam Islam itu sebenarnya nggak ada leha-leha, nggak ada santuy sebenarnya. Kenapa? Udah disebutin. Modal kita ini 24 jam waktu, artinya setiap detiknya sangat-sangat berharga. Karena nggak bisa dibeli orang yang kaya sekalipun, misalnya banyak uang, ya nggak bisa beli waktu gitu. Nggak bisa banget. Ya, banyak orang kaya, tapi misalnya nanti ya biasanya nggak deket sama keluarganya gitu, karena sibuk bisnis dan yang lain-lain. Karena waktu itu nggak bisa dibeli. Mahal banget. Makanya di Islam tuh detail sekali bagaimana Allah bersumpah dengan waktu, bagaimana kita harus punya ilmu untuk bisa memanfaatkan setiap detiknya. Dan tahu kan nikmat yang sering terlalaikan salah satunya adalah kesehatan dan juga waktu luang, ya enggak? Sebutin kan, itu yang melalaikan. Jadi kalau kita udah ada waktu luang itu udah pasti tuh celah setan masuk. Akhirnya kita lupa nih, kalau waktu tuh detik tuh terus berjalan. Kita lupa, kita lagi dikasih modal, kita lagi nyanyiin modal itu. Jadi misalnya tadi kita punya 240 juta misalnya, kalau kita rupiahkan gitu misalnya ya, 240 juta. Itu tuh lagi ngebuang-buang ini, kayak sosok kaya gitu ya. Setiap detiknya kita hargai berapa misalnya, kita lagi buang-buang. Ketika kita tidak punya tujuan.
Makanya disebutkan ketika kita punya target, kita punya nih tujuannya ke titik Z misalnya. Z masih jauh sekali tujuan kita, resolusi kita sampai sana. Makanya perlu ada tahapan-tahapan perencanaan bagaimana agar kita nyampe ke Z itu, ke tujuan kita. Lewatnya gimana, mau pakai apa, itu perlu kita rencanakan. Dan bahkan step-stepnya A dulu, A ke B itu rentangnya berapa lama waktunya, itu penting dalam Islam. Sehingga ketika semuanya sudah kita preparing ya, insya Allah kita nggak ada waktu luang dan nggak ada celah setan masuk. Kita diminta rehat ya, tapi rehat itu bukan em, saat kita mengerjakannya. Justru rehat itu disebutkan ketika kita sudah sampai puncak. Itu ada di sa'i, peristiwa atau ibadah sa'i. Tahu nggak syai? Tahu kan? Peristiwa yang kita harus kalau di ibadah haji itu lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kita tuh ketika sedang berada di lembah, itu disebutkan kita harus mempercepat langkah. Jadi kita nggak boleh santuy-santuy pas di lembah. Tapi ketika di puncak, sudah di Safa ataupun di Marwahnya, kita boleh istirahat sejenak. Gitu. Setelah itu lanjut lagi. Setelah itu lanjut lagi. Nah, jadi dalam Islam tuh ternyata sedetail itu loh. Allah itu menitipkan modal agar kita menjadi orang-orang yang beriman. Ya. Dan sudah disebutkan juga sebenarnya guidelines-nya itu harus seperti apa. Salah satunya adalah membuat resolusi. Nah, di sini disebutkan juga hari esok dalam kurungnya akhirat. Nah, disebutkan akhirat, itu katanya, ya kita kan nggak pernah tahu hari esok tuh masih ada atau enggak, teman-teman. Apalagi sekarang kita lagi diingatkan dengan banyak peristiwa kematian. Kemarin kita ditinggalkan gitu kan sama Masya Allah, guru kita ya, bersama Syekh Ali Jaber. Masya Allah, mungkin kita merasa sedih teman-teman. Sedih yang mendalam, aku merasakan itu. Dan maksudnya story WA semuanya bener-bener full dengan beliau. Gak ada tuh yang sampai bawah banget, kayak aku melihat tuh semuanya tentang Syekh Ali Jaber. Artinya kita baru merasakan. Bahkan ada yang berkata gini, kita aja kehilangan ulama yang mungkin kita juga nggak belajar dari beliau, tapi kita tahu akhlaknya luar biasa, Masya Allah, sudah sesedih itu. Bayangkan bagaimana dulu para sahabat yang langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW yang akhlaknya itu sempurna, sedihnya seperti apa. Dan ternyata di akhir hayatnya Rasulullah SAW itu menyebut nama kita, teman-teman. Umatku, 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 bukan para sahabatnya yang dekat dengannya. Betapa lebih sedihnya lagi para sahabat, kita kan yang dekat dengan engkau ya Rasulullah gitu. Kok engkau merindukannya yang lain? Tapi ternyata kita sendiri juga tidak merindukan Rasulullah SAW. Pertanyaannya seperti apa? Kalau rindu ya, harusnya kita nyari tahu Rasulullah tuh kayak gimana ya dulunya. Akhlaknya gimana ya kalau menghadapi kondisi seperti ini. Salah satunya tentang resolusi. Bagaimana ya rencana Rasulullah SAW dalam menghadapi 1 tahun per tahunnya seperti apa? Bagaimana target dakwahnya segala macam. Harusnya kita tuh mau belajar dari beliau. Dikatakan di sini akhirat, hari esok atau akhirat itu katanya bisa dikatakan kiamat ya. Kiamat kecil itu adalah kematian. Jadi sebenarnya ayat ini Quran surat Al-Hasr ayat 18 itu mengatakan resolusi kita itu bukan hanya cukup tentang hal-hal dunia. Bukan sebatas aku pengen S2 di luar negeri, aku pengen punya pondok pesantren, aku pengen punya perusahaan yang banyak misalnya. Aku pengen naik haji sama keluarga, aku pengen umroh. Mimpi-mimpi itu tidak salah, teman-teman. Resolusi-resolusi itu tidak salah sebenarnya. Tapi dalam Islam semuanya sudah diatur
Dan resolusi itu tidak cukup hanya kehidupan dunia. Sangat-sangat tidak cukup. Karena waktu itu Mas Muham pernah bilang ya, resolusi kita itu lebih panjang dibandingkan umat-umat lain. Karena apa? Justru resolusi kita tuh harus sampai akhirat. Kehidupan setelah dunia. Karena dunia ini sangat-sangat sebentar saja. Bandingannya cuma 5, berapa tahun? Satu hari di kita. Satu hari di akhirat itu lamanya seperti 1000 tahun di dunia. Gitu kan. Jadi nggak ada bandingannya sama sekali di dunia ini tuh. Bentar banget. Dan bayangkan ketika kita fokus hanya hal-hal dunia gitu. Dan udah disebutin juga di hadis kan, siapa yang orang-orang yang mengejar dunia, dunia aja belum tentu dapat gitu. Tapi Allah jaminkan untuk orang-orang yang mengejar akhirat, insya Allah dunianya ngikut. Gitu. Saking Allah tuh ngejamin banget kalau kita emang tahu tujuan kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah kehidupan setelah kematian justru. Jadi kita persiapkan itu, persiapkan akhiratnya. Gitu. Ya, kita boleh bersedih tentang kehilangan guru besar ya, Syekh Ari Jaber, dan juga tadi ada informasi kehilangan juga gurunya Habib Rizik gitu kan. Mungkin kita bersedih. Bersedih itu sebenarnya yang lebih patut disedihkanlah diri kita sendiri, teman-teman. Para alim ulama itu insya Allah sudah siapkan tempat-tempat terbaik di sisinya gitu. Tapi pertanyaannya, kita nanti di mana gitu? Ya, banyak hari ini ulama yang wafat gitu. Pertanyaannya lagi-lagi diri kita, gitu. Apakah ketika ulama-ulama tersebut masih hidup, kita sudah memaksimalkan berguru belum pada mereka-mereka? Atau justru kita malah ngabisin waktu kita untuk menikmati konten yang hanya membuat kita hahaha sesaat? Emang kita sedih gitu ya kehilangan Syekh Ali Jaber. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul dulu adalah penyimak beliau? Aku tuh selalu hadir dulu tuh kalau misalnya ada kajian dari beliau misalnya. Di YouTube aku tontonin semuanya. Apakah sampai seperti itu? Gitu. Ya, inilah gitu yang harus kita sama-sama benahi. Resolusi itu ternyata berkaitan dengan ketakwaan, perintah ketakwaan sampai disebutkan 2 kali, teman-teman. 2 kali. Artinya ditegasin banget sama Allah. Resolusi yang kamu tuliskan harusnya menjadikan kamu bertakwa kepada Allah. Itu kuncinya, itu gitu. Jadi kalau kita udah ngakunya beriman gitu, tapi juga nggak tahu hidup tuh mau ngapain, modal tuh tadi ya, uang tuh kayak dihambur-hamburin, waktu dihambur-hamburin, dan tidak merasa kehilangan dengan itu, merasa biasa saja, sudah. Kitalah yang akan mempertanggungjawabkan itu masing-masing. Karena kita jangan terlalu ngurusin kehidupan orang juga gitu. Karena lagi-lagi kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri gitu. Benar-benar, bahkan keluarga aja, pertalian dengan keluarga itu nanti akan hilang saat di akhirat. Buka Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Lupa bentar, sambil cek ya. Aku nandain. Surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 101. Mari kita maknai. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lagi-lagi, untung rugi. Dan barang siapa ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Lagi-lagi teman-teman,
Kadang kita khawatir, aduh gimana adik kita, aduh gimana keluarga kita, aduh gimana ayah ibu kita gitu. Tugas kita mendoakan, mengingatkan, itu aja. Gak usah terlalu pusing. Karena kan yang membolak-balik hati, yang mengatur or- eh, orang itu seperti apa, itu kan Allah gitu. Bukan kita yang bisa ngubah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Ada orang misalnya di organisasi, aduh kok ini susah banget diurus dan lain-lain. Itu kan kuasanya Allah ya. Bahkan keluarga kita aja nggak bisa. Itu kan sudah tertulis di Al-Qur'an tuh banyak banget kisah-kisah. Jadi ternyata kalau baca Al-Qur'an tuh ya teman-teman, pas aku baca arti-artinya aku benar-benar kayak nangis gitu. Ya Allah selama ini aku kemana aja gitu, kok aku nggak pernah sih gitu. Aku teh suka baca ayat ini, tapi kok ternyata aku tuh nggak tahu ya ada ayat yang kayak gini dan Al-Qur'an tuh benar-benar selengkap itu. Al-Quran tuh isinya teman-teman, spoiler isi Al-Quran untuk teman-teman di sini insya Allah aku yakin juga lebih memaknai Al-Quran dibanding aku. 3/4-nya tuh kisah. Isinya tuh cerita-cerita gitu. Agar apa? Agar kita tuh bisa maknain gitu. Loh dulu tuh udah ada kisah kayak gini loh gitu. Termasuk para nabi dan rasul, ya kan? Para nabi dan rasul tuh ujiannya ya keluarganya sendiri gitu. Kalau misalnya di sini ada yang permasalahannya keluarga ya. Nabi Ibrahim ayahnya sendiri gitu kan. Nabi Lut istrinya sendiri. Nabi Nuh istri dan anaknya. Kan? Jadi Masya Allahnya banget kita tuh diminta belajar sama Allah tuh dibelajarkan ini loh kisahnya. Kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Tugas kita hanya menyampaikan. Di sini berkali-kali, pokoknya di ayat-ayat lah ya, itu disampaikan tentang tugas kamu Muhammad hanyalah menyampaikan. Ketika mereka tidak taat dan yang lain-lain, terserah mereka. Tugas kamu hanya menyampaikan. Allah tuh menghibur. Karena Rasulullah SAW kan empatinya tinggi ya. Ini ya Allah pamannya sendiri, paman yang sangat dicintainya, yang ngebantunya dakwah. Ya, tapi ternyata nggak mau masuk Islam gitu. Padahal udah ngebantu banget gitu dalam dakwahnya beliau. Ya kan? Tapi di sini Allah tuh menunjukkan, kamu tuh nggak bisa Muhammad, gitu. Rasulullah SAW. Gak bisa Rasul aja yang sempurna ahlaknya kayak gitu, nggak bisa ngubah pamannya. Apalagi kita tuh yang masih kayak gini ya. Pengen ngubah misalnya adik kita gitu, pengen ngubah orang tua kita, sok banget kita, ya enggak? Gitu. Lagi-lagi teman-teman, kita akan mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Makanya kenapa resolusi itu penting, sepenting itu karena lagi-lagi Allah itu memerintahkan kita untuk bertakwa, untuk melindungi diri kita sendiri. Dari apa? Melindungi dari apa? Dari azab neraka, dari azab Allah, dari murkanya Allah neraka gitu. Dan teman-teman, Allah tuh ya saking baiknya kalau di Al-Qur'an itu Allah nggak nakut-nakutin yang wah neraka tuh gini 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 dengan lebay gitu. Allah memang bilang aja gitu, ya neraka tuh seperti ini. Dan Allah tuh selalu bilang di akhirnya kalau ada ayat-ayat neraka gitu ya, Allah tuh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah tuh kayak menghibur lagi. Murkanya Allah tuh ya segitu. Tapi kasih sayangnya Allah lebih besar dari murkanya. Buktinya adalah kalau kita berbuat dosa, kita nggak langsung diazab gitu sama Allah. Saking sayangnya Allah, Allah nunggu dulu kita taubat. Oh mungkin besok hambaku taubat. Hari ini kayak gini nggak apa-apa, mungkin besok taubat. Pasti kayak gitu, Allah tuh sebaik itu sama kita. Kitanya aja yang nggak tahu ilmunya, akhirnya yang udah berputus asa gitu. Ah, aku mau udah banyak dosa lah gitu. Ya gimana tuh? Mau surga mau neraka gitu. Pilihannya itu. Nggak ada lagi, nggak ada pilihan nanti dunia lagi gitu tengah-tengah ya. Surga atau neraka. Itu aja pilihnya. Gitu ya. Nah, balik lagi tadi tentang resolusi, persiapan, detailnya. Dan takwa itu pernah kita sedikit bahas ya. Takwa itu seperti APD, teman-teman. Alat pelindung diri. Kita aja sekarang corona lagi naik nih kasusnya. Orang-orang tuh ya Allah nyari masker, nyari hand sanitizer di awal-awal ya tahu ya sampai ada penimbunan dan lain-lain. Saking ingin melindungi dirinya dari corona, teman-teman. Corona itu terlihat dan itu juga sebenarnya persen kematiannya juga sedikit banget dibandingkan penyakit-penyakit lain sebenarnya. Tapi apa?
kita berusaha melindungi diri kita sendiri. Tapi kenapa kita tidak memaksimalkan dalam takwa gitu? Ya, yang sebenarnya adalah fungsi ketakwaan tuh melindungi kita, APD kita, APD dari murkanya Allah kayak gitu. Kita nggak tahu diri banget udah dikasih nikmat yang banyak gitu ya, terus kayak gitu Allah. Itu teman-teman. Makanya penting banget resolusi. Oke, satu lagi ya teman-teman. Tahu nggak sih satu lagi ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran satu ayat yang perintah takwanya disebutkan 2 kali juga dalam Al-Quran. Tahukah? Dalam satu ayat perintah bertakwanya 2 kali disebutkan selain Al-Hasyr ayat 18. Ada yang tahu? Cibi tahu? Belum, Pit. Belum. Aku mau ngasih surprise nih karena berhubungan sama Cibi. Anissa. Kenapa? Mari sama-sama tandai di Al-Quran. Quran surat An-Nisa ayat 1. Masya Allah. Quran surat An-Nisa ayat 1. Quran ayat tentang surat tentang perempuan. Masya Allah teman-teman. Mari kita maknai satu ayat yang dalam satu ayat itu perintah bertakwanya 2 kali. Artinya Allah tuh nekenin banget. Nah, salah satunya di sini perintah tentang menikah, teman-teman. Ya, mari kita maknai. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dan dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah. 2 kali ya teman-teman. Di awal, kemudian bertakwalah kepada Allah. Dengan namanya, yang dengan namanya kamu saling meminta dan perihalalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Insya Allah teman-teman. Aku merinding banget pas tahu ini dari guru aku. Nah langsung ya, guru aku juga belum menikah teman-teman. Tapi salah satu yang harus dimasukkan ke dalam resolusi adalah pernikahan. Dan harus tahu juga teman-teman, banyak soalnya miskonsepsi tentang pernikahan. Mungkin babnya tidak akan dibahas di sini ya. Tapi orang-orang hari ini ya salah satu kenapa ada teman halal juga karena kami resah gitu ya, orang-orang ketika mendengar halal tuh kayaknya tuh wah baper, wah senang-senang kalau menikah tuh kayaknya derajatnya langsung lebih tinggi gitu, lebih mulia daripada para jomblo gitu atau single lillah kayak gitu ya disebutnya. Teman-teman, pernikahan ini bukanlah penentu kemuliaan di sisi Allah. Karena banyak juga para ulama yang meninggal belum menikah gitu. Tapi ternyata ini salah satu yang Allah tekankan untuk diikhtiarkan. Pernikahan. Dan lagi-lagi berarti tujuan pernikahan itu apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Karena apa? Keluarga. Dan disebutkan kenapa di Quran surat An-Nisa ayat 1. Suratnya perempuan. Karena kualitas suatu bangsa itu ditentukan dari kualitas perempuannya, teman-teman. Jadi, ya kenapa orang-orang barat atau orang-orang luar sekarang ya, pengaruh-pengaruh budaya Korea misalnya, itu menyasar perempuan dulu, melemahkan perempuan dulu. Karena Allah itu menitipkan keistimewaan yang luar biasa kepada perempuan. Perempuan memang tidak bisa disejajarkan dengan laki-laki, karena laki-laki diberikan amanah sebagai imam atau pemimpin. Tapi perempuan tuh istimewa sekali, karena Allah titipkan rahim. Salah satu sifat Allah loh, rahim. Kepada perempuan, yang bisa mengandung itu perempuan. Rahim kehidupan. Masya Allah. Jadi bayangkan ketika perempuan-perempuan ini dilemahkan, artinya yang generasi yang tercipta, generasi yang lemah, generasi yang jauh dari cahaya-cahaya Allah atau petunjuk-petunjuk Allah. Nah, makanya salah satu resolusi yang harus kita bangun, teman-teman,
ya bagaimana memperbaiki diri kita untuk menyiapkan generasi yang jauh lebih baik. Generasi yang menjemput ya, menjemput keberkahan dari Allah, generasi yang betul-betul gitu ya, kita tuh, ya Allah gitu, Engkau telah menjanjikan kemenangan Islam. Karena setelah kemenangan Islam itu kan kiamat ya. Artinya ini tuh sudah dekat insya Allah kemenangan Islam itu. Tapi pertanyaannya, maukah kita yang berperan gitu untuk ya menjadi pemain-pemain yang ada untuk kemenangan Islam itu? Atau kita cuma nonton aja, oh Islam sudah menang gitu. Karena orang-orang yang beriman itu pasti rebutan. Saya ini anak saya atau saya yang harus berjuang gitu. Saya harus jadi ibu yang kuat. Jadi kalau misalnya kita sudah punya resolusi, salah satunya resolusi terkait pernikahan, kita akan mempersiapkan itu, teman-teman. Kita akan mempersiapkan. Kenapa? Karena pernikahan bukan cuma tentang enak, tentang wah bahagia punya pasangan, tapi amanah besar tentang ketakwaan, generasi yang bertakwa. Nggak bisa. Karena kalau mikirin PR, luar biasa PR-nya. Karena temanku ada beberapa yang sudah nikah terlebih dahulu, terus katanya belum persiapan gitu ya pas pernikahannya. Itu maksudnya nggak tahu parenting dan lain-lain. Apa yang terjadi? Baby blues. Punya anak malah pusing gitu. Ini anak digimanain? Malah kesal sendiri sama anaknya. Itu sering terjadi. Padahal dalam Islam tuh ketika kita sesuai dengan pedoman, tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Sekali lagi, seorang muslim itu resolusinya pasti high resolution, HD gitu ya. High definition. Kenapa? Karena saking jelasnya banget apa-apa yang dia mau lakuin. Apa-apa yang kita mau lakuin. Oke, aku punya target tadi ya. Husnul khotimah. Aku pengen meninggalnya itu, aku sambil baca Al-Quran. Aku sudah mandi dalam keadaan terbaik. Pakai baju yang terbaik ya Allah. Aku pengen kembali kepada Allah tuh lagi wangi. Jadi orang-orang yang mandiin aku nggak perlu dimandiin lagi mungkin. Karena udah dalam kondisi terbaik, bajunya terbaik, tinggal dikafani aja. Lagi sambil tersenyum ya Allah, aku pengen sambil tersenyum meninggalnya. Aku pengen meninggalnya pas lagi di masjid misalnya. Lagi baca Al-Quran. Sehingga ketika kita punya resolusi sampai kematian tadi, seperti apa? Sambil tersenyum dan lain-lain. Kita nggak mungkin melalui hari-hari kita dengan cemberut, dengan tidak dekat dengan Al-Quran, dengan tidak ke masjid. Karena apa? Resolusi kita ingin menjemput husnul khotimah yang keadaannya sampai seperti itu. Berarti aku harus senyum terus, agar nanti aku meninggalnya pun aku dalam keadaan senyum. Dikabarkan loh, Syekh Ali Jaber itu keadaannya senyum bercahaya gitu, Masya Allah. Bayangkan kita punya mimpi seperti itu, tapi kita aja nggak pernah senyum sehari-harinya. Nggak memaksakan buat senyum. Jujur teman-teman, aku tuh orang yang susah senyum dulu. Aku tuh disebutnya sombong banget sih Fitri, judes gitu, mukanya tuh antagonis gitu disebutnya gitu. Makanya aku tuh mendobrak diri aku untuk bisa terus senyum. Makanya kalau setiap Friday night gitu ya, aku selalu ngajak senyum dulu. Sebenarnya untuk diri aku sendiri gitu, biar aku tuh kontrol. Aku lagi senyum. Sewaktu-waktu nanti aku dipanggil pas aku lagi ngisi misalnya, waktu aku habis, aku sambil senyum. Aku pengen seperti itu. Jadi teman-teman, ngomongin masalah resolusi adalah bagaimana rencana-rencana kita menjadi jalan kita bertakwa kepada Allah. Intinya kayak gitu, mencari ridho-ridho Allah. Jangan sampai ternyata mimpi-mimpi kita tulisin banyak. Wah, impian-impian kita, kehaluan-kehaluan kita ya, pengen punya pondok pesantren, pengen hafiz dan lain-lain, pengen dekat sama Al-Quran. Tapi kita sendiri tidak pernah memulai itu. Tidak pernah mendobrak diri gitu untuk mencoba merencanakan perharinya seperti apa. Aku harus belajar apa aja. Itu yang harus sama-sama kita perbaiki. Bahkan ternyata tadi ya,
mari kita sama-sama rencanakan kehidupan kita dan rencanakannya bagaimana sampai ke bagaimana kondisi kematian kita. Karena sebaik-baiknya nasihat adalah kematian, teman-teman. Banyak orang mempersiapkan hari ini pernikahan. Aku kan pengen nikah gitu. Oh, aku harus belajar tentang parenting, pengen ini, itu segala macam. Tujuannya hanya sebatas pernikahan. Kalau tujuannya itu ridha Allah, dia akan mempersiapkan siapa yang akan lebih dulu menjemputnya, ya kan? Apakah seorang laki-laki yang akan melamar gitu, ataukah mungkin malaikat maut duluan yang akan menjemput kita? Kita nggak pernah tahu gitu. Dan keduanya butuh persiapan. Karena apa? Karena kita pengen dapet ridhonya Allah, pengen dapet rahmatnya Allah. Karena masuk surga tuh bukan karena resolusi-resolusi kita, bukan karena banyaknya amalan kita, bukan karena banyak ibadah-ibadah kita, bukan. Tapi karena rahmat Allah, karena ridho Allah. Jadi yang harus kita kejar yaitu rahmat Allah, ridho Allah. Jadi pertimbangan dalam melakukan sesuatu tuh jangan kayak, oh orang-orang kayak gimana ya tanggapannya. Gak usah kayak gitu. Sekarang simpelin aja gitu. Hidup ini tuh simpel banget ternyata. Allah ridho nggak ya kalau aku punya resolusi seperti ini? Allah jaga nggak ya niat aku kalau kayak gini? Jadi itu aja pertimbangannya Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Cukup itu. Dan sekali lagi teman-teman, mari sama-sama kita susun resolusi kita. Kalau teman-teman belum punya resolusi yang detail misalnya untuk tahun ini atau seperti apa, mari kita maksimalkan teman-teman. Resolusi-resolusi kita gitu ya. Bahkan tadi jangan cuma terkait dunia. Resolusi kita yang terbaik adalah sampai kita mempersiapkan bagaimana kondisi akhir kita. Kita kan mimpinya husnul khotimah, tapi kita nggak pernah ngerencanain mimpi kita teh husnul khotimah yang gimana gitu. Ya kan, apakah mau sambil sujud dipanggilnya gitu, ataukah sedang tadi baca Quran gitu, ataukah sedang mengkaji kitab gitu, ataukah sedang menuntut ilmu gitu. Kondisi terbaik seperti apa yang kita inginkan dalam ketika kita kembali kepada Allah, ketika waktu kita sudah habis, modal kita sudah habis, gitu. Sedang ditagih kepada investor kita, meminta laporan dari kita. Nah, kita harus persiapkan. Karena tiba-tiba waktunya, sidak itu tiba-tiba gitu. Gak ada yang bisa tahu. Gak ada yang bisa tahu. Dan ternyata kuncinya memang dekat pada pedoman Al-Quran dan Sunnah. Itu aja teman-teman. Jadi aku juga ngerasa sekarang, apalagi para ulama gitu ya, kemarin Allah panggil untuk kembali. Yang sedih harusnya kita, kenapa? Karena cahaya-cahaya ilmu Allah ambil. Salah satunya katanya ya, Allah ingin adanya kebodohan di dunia itu, ya diambil para ulamanya, sumber-sumber ilmu, sumber-sumber cahaya. Dan kita belum sempat berguru, itu yang harus sedih. Dan orang-orang banyak berfatwa karena hawa nafsunya saja. Menurut aku mah kayak gini gitu. Tanpa ada landasan, semua beropini, semua perang, perdebatan, tanpa ada landasan. Itu kan yang sekarang terjadi, komentar-komentar dan lain-lain. Kita harus banyak berdoa kepada Allah. Ya teman-teman, dan lagi-lagi tadi kematian orang yang paling cerdas itu dua orang yang ingat kematian, mengingat kematian. Yang kedua adalah orang yang paling mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Karena kalau kata Agim sih, pesan dari guru kita bersama ya, Agim, coba beli kain kafan. Aku juga belum terrealisasikan, pengen banget di 2021 ini aku beli kain kafan. Kenapa? Karena biar taruh di lemari kita. Dan biar kita ingat, yang gak ada yang kita bawa gitu. Bener-bener gak ada yang kita bawa. Cuman itu aja. Kita bentar doang di dunia ini. Nanti kita akan pulang dengan kain itu. Ya, jadi kita akan fokus bagaimana menjaga amal-amal kita. Ya kan? Meskipun nggak banyak, tapi pengen gimana yang paling berkualitas. Karena Allah kan maha tahu ya, segala isi hati bisa disembunyiin gitu. In Friday night ini ada buat
biar banyak followers gitu. Benar-benar karena Allah pengen sama-sama saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran, kesabaran gitu. Yang kayak di Al-Asr itu. Allah kan tahu isi hati aku. Aku nyampein buat apa? Biar aku terkenal atau ya memang benar-benar mau nyampein. Allah tuh tahu banget. Nggak ada yang bisa disembunyiin. Mungkin di lisan aku kayak gini gitu ya, sosok mana. Tapi kan Allah tuh tahu gimana-gimana ya. Nah, makanya ayo jadi orang yang cerdas, teman-teman. Ya, karena ilmu dunia semakin berkembang, tapi ilmu akhirat kita tuh ya apalagi ulama pada dipanggil kembali sudah selesai tugasnya. Ya Allah, gitu. Kita dapat ilmu dari mana lagi nanti kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang tersisa. Yuk, selagi masih banyak, insya Allah ulama yang ada, kita belajar gitu, dari orang-orang yang dekat dengan pedoman Al-Quran dan Hadis. Semoga kita sama-sama Allah berikan kekuatan untuk bisa menyusun resolusi kita, ya, karena betul-betul yang namanya kematian itu tidak ada yang bisa memprediksi, bukan karena kesehatan, bukan karena umur. Kan beberapa pekan yang lalu pun adik tingkat aku, Masya Allah, Allah panggil dengan kondisi yang sebaik-baiknya, beliau soleha dan lain-lain. Gak ada yang tahu. Mungkin besok pun aku nggak tahu gitu apakah aku masih ada atau tidak gitu teman-teman. Mungkin ini Friday night terakhir aku nggak tahu. Jadi mari maksimalkan setiap detiknya sebagai modal yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Dan sekian yang dapat aku sampaikan untuk malam hari ini tentang resolusi. Semoga kita bisa menyusun dan memperjelas resolusi kita agar tidak blur ya. Agar bisa jelas tujuannya tuh, oh surga. Gimana menuju surga tuh ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab teman-teman. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan yang disampaikan. Seluruh kebaikan insya Allah itu dari Allah. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima apa yang aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan kepada Cibi. Silahkan Anissa, Masya Allah. Surat An-Nisa ayat 1. Mohon maaf. Ya, turun. Ya, turun. Mohon maaf. Masya Allah. Ya, up. Udah gede banget ya. Siap. Masya Allah. Terima kasih Teh Fitri. Banyak sekali insight-nya. Jadi kejawab ya. Resolusinya harus seperti apa untuk tahun ini gitu ya. Resolusi itu penting gitu yang aku ambil gitu, yang aku highlight. Ini tuh resolusi ini penting. Sebentar Kang Fadil. Resolusi sangat penting gitu. Biar karena ini akan menentukan amal-amal kita mau kemana begitu ya Teh Fit ya. Yang jelas arahnya, tujuannya untuk apa gitu, bertakwa ya. Dan atau mungkin ada yang setelah materi ini langsung bikin resolusi aku pengen nikah tahun ini, Masya Allah. Amin, aku doain ya Allah, semoga dimudahkan, dilancarkan ya. Yang punya agenda pernikahan ini. Nggak apa-apa, pokoknya resolusi dulu aja ya, sambil kita berikhtiar. Daftar karena itu dulu salah ya, satu Teh. perintah. Daftar dulu, nggak apa-apa, belum ada calon juga, nanti kan dipertemukan juga. Masya Allah, siap. Terima kasih. Ini udah ada yang raise hand ya dari tadi. Sepertinya Kang Fadil sudah tidak sabar. Ya, Silahkan Kang Fadil. Ya, sebelumnya kedengaran nggak suara saya? Putus-putus atau gimana? Ada backsound tapi. Ada backsound Putus-putus gitu. Enggak. Oh, ada backsound. Kan guys. Udah, ada putus-putus nggak suaranya? Enggak. Hah? Jelas. Putus-putus nggak? Ya, aku ngomongkan. Enggak. Jelas, Kang. Tapi di sini kan putus-putus nih sinyalnya. Ya. Oke. Nah, sekarang putus-putus. Cek. Atau sinyal aku? Sekarang putus-putus. Putus-putus, Kang.
mau ganti provider dulu. Sebentar. Saya mau ganti provider dulu. Oke. Dengar nggak suara saya? Kedengaran Ya, nggak? terdengar. Sekarang Kedengeran, terdengar. kedengeran. Dengar, oke. Ya, cuma menekan ya. Gitu ya. Ini juga kayaknya resolusi itu mengingatkan kita semua ya. Ya, apalagi mengingatkan para ulama-ulama di awal tahun ini udah banyak yang wafat. Saya udah share kan di grup itu kan udah sekitar berapa belasan tuh. Hari ini ulama udah wafat dan waktunya juga berdekatan. Kemarin ada Syekh Ali Jaber, sekarang ada Habib Ali, kan gitu. Sama-sama namanya Ali juga ya, gitu. Bahkan juga saya di Instagram juga ada yang mungkin ulama nggak kenal, nggak terkenal, tapi wafatnya juga hari ini, kan gitu. Ya saya kaget kan gitu ya. Mungkin ini juga ya, tadi saya juga jujur sih, hari ini tuh betul ya, saya tuh nangis kan gitu. Saya akuin aja saya nangis, saya mengatapin dengan Syari Jaber, saya jujur ketika lihat sosmed tadi 2 kali saya nangis saat saya tadi ikut hijrah face juga sama Ali Untung kan gitu. Ikut Ali Untung lihat, ya betul-betul kan gitu, lihat apa ya, lihat betul-betul Kak ulama ini diwafatkan dalam keadaan senyum, diwafatkan dalam keadaan ada wangi kan gitu. Ya kadang mikir kan gitu, mikir banget, sampai mikir banget, sampai mikir saya tuh sampai mikir banget, aduh ya. Sebelumnya juga kalau tahu kan Kapten Afwan itu kan ada seorang ulama juga, kalau kita tahu mungkin ulamanya nggak dikenal gitu kan, tapi kan beliau juga seorang pendakwah ya. Bahkan juga kalau kita lihat ya, kenapa Allah wafatkan ketika perjalanan menuju Pontianak lewat Sriwijaya, itu kan kita mengingatkan, kita ingat semua gitu. Tadi sore saya nangis, terus mau menjelang Isya juga saya jujur, saya juga mengatapi nangis, saya sempat jadi sosmed, saya nggak kuat banget, betul-betul nggak kuat banget, beneran saya nggak kuat. Di sosmed saya nggak kuat banget, lihat Habib Ali, lihat Syekh Ali Jaber, lihat ininya, saya nggak kuat banget gitu. Karena jujur saya sampai mengatapi dengan hal ini, saya penyesalan banget. Selama ini kemana aja gitu. Meskipun saya juga udah lama belajar agama, tapi saya juga selama ini kemana aja. Abu mulu belajar agama gitu. Saya menyesal banget. Saya dulu ingat banget kalau di Indramayu itu setelah SD itu harus ada sekolah madrasah. Maksudnya di luar. Kalau nggak sekolah madrasah itu nggak bisa masuk SMP. Indramayu aturannya gitu. Makanya jujur itu juga penyesalan yang mendalam. Saya cuman hanya ijazah, cuman hanya demi SMP doang. Tapi setelahnya saya nggak ada feedbacknya. Ya. Setelah itu saya coba belajar lagi agama, saya ikut halaqah SMP, tapi tetap aja juga feedbacknya belum ada di dalam diri saya kan gitu. Saya juga jujur masih ada terikat hati duniawi yang mana ya sampai sekarang juga saya juga masih ada terikat hati duniawi ya. Karena apa? Karena mungkin mikirin, saya juga jujur masih ada rasa iri sama teman-teman saya yang udah lulus, bahkan juga di adik tingkat yang udah lulus, bahkan udah pengen ngomongin apa, jujur jadi ada rasa iri kan gitu. Tapi nggak ada rasa iri yang ambisius gimana saya mau cari akhirat. Itu yang akhirnya membuat saya mengingatkan Syekh Ali Jaber, mengingatkan Habib Ali, dan ulama-ulama lain hari ini yang wafat. Gitu ya. Makanya sampai mikirin resolusi apa yang akhirnya untuk akhirat kan gitu. Makanya ini dunia nggak main-main. Makanya dalam hadis juga mengatakan Allah tuh lebih mudah mematikan 10 suku daripada satu ulama. Artinya apa? Artinya adalah ulama tuh berat. Iya, berat banget. Ya. Saya sampai takut sampai sekarang. Saya khawatir ini siapa nanti yang kita akan belajar, kita seorang masih pakai ilmu. Saya akan berguru sama siapa lagi setelah ini? Gitu. Saya juga mau jadi guru juga harus berguru dulu, harus cari guru dulu yang buat membimbing saya, buat sebelum disebarkan ke anak orang. Ya, misalkan kalau jadi guru sekolah kan buat anak orang, buat sama siapa kan gitu. Ya bagaimana kan gitu. Saya jujur nggak bisa mengatasi hal tersebut. Ya. Saya baru tahu juga Syekh Ali Jaber ternyata rumahnya dekat kampus saya di Rawamangun, rumah di Jakartanya gitu. Saya baru tahu ternyata di perumahan itu. Cuman saya ini kemana aja kan gitu. Padahal rumahnya dekat kampus saya. Rumahnya rumahnya beliau itu. Tapi gimana ya? Iya, makanya saya tuh sampai mengingatkan saya ya gitu. Dunia itu memang nggak main-main.
gitu ya. Makanya kalau tadi Teh Fitri udah dengar kain kafan, jujur jadi kayak masa lebih takut lagi saya. Beneran saya lebih takut, aduh beneran nih gitu ya. Udah lebih takut banget. Saya juga kaget ya kan gitu ya, hari ini kemarin kan gitu ya, belum lama kan gitu. Waktu berdekatan di awal tahun ya gitu. Bagaimana juga keseharian beliau yang akhirnya yang baik. Saya itu ngambil apa ya istilahnya, lihat beliau itu ketika terakhir tuh yang ditusuk. Tapi beliau itu nggak ngelawan, nggak ada masa politik, sampaikan saya apa adanya. Saya memang ya udah ini urusan saya salah gitu. Saya juga jujur dan mengingatkan, ya udahlah biarin aja lah, mau orang mau politik atau nggak apa-apa, kita juga mau mengkritik orang-orang yang nafsu berpolitik, tapi juga kita harus ada batasannya juga, jangan terlalu menggebu juga kan gitu ya. Apalagi masalah Raffi Ahmad nih yang lagi rame kan gitu, lagi rame karena udah divaksin jadi berkerumunan kan gitu. Ya makanya jadi mengingatkan saya aja sih kan gitu. Resolusi yang akhirnya apa yang terjadi sekarang itu betul-betul telah nyata gitu ya. Saya sampai mikir gitu ya, beneran saya bingung nih, aduh mau gimana ya, ulama diwafatkan kayak gini ya, petanda kan gitu ya. Saya sempat nulis juga di IG saya, judulnya adalah ketika cahaya telah pergi. Itu kenapa saya mengatakan ketika cahaya telah pergi. Iya beneran, saya tulis kayak gitu, ketika cahaya telah pergi. Saya pikir, ini apakah alam akan gelap terus seiring dengan waktunya berkembang. Saya juga mengingatkan ketika pengen mengembangkan ilmu dunia tapi kita tidak menggebu ilmu akhirat. Saya juga maunya kayak gitu. Ingin salah satu hajat saya pengen bisa menjadi muslim cendekiawan ya. Ingin menjadi salah satu muslim cendekiawan. Iya, ingin menjadi salah satu cendekiawan muslim scientist. Saya juga pengen belajar IPA, belajar biologi khususnya, tapi juga nggak jago dari agama dan gitu. Makanya saya sampai pikir, ini anak-anak gimana lagi kan gitu, belum ini. Ya entahlah, mungkin apakah ada penerusnya ya dari seorang adik namanya Syekh Muhammad Jabir, juga dia juga masih tetap di sini juga kan gitu ya. Tadi juga saya sempat agak ngintip juga ya, kalau ngotak-ngotak HP itu lagi rame datang jenazah dari Habib Ali, guru dari Habib Rizik Syihab, ya begitu ramenya, masya Allah banget ya, begitu ramenya. Saya sampai nggak kuat banget, mau lihat itu nggak kuat banget ramenya yang minta pun ya. Saya mikir kan gitu, aduh ya Allah, kalau ulama kayak gini, maksudnya bukan kayak gini ya. Ulama ingat loh, ini nggak main-main ulama diambil. Mungkin manusia yang biasa aja, yang bukan ulama aja, yang bukan apa ya istilahnya, yang dikenal banyak orang aja kita mikir kan gitu, nggak main-main, apalagi ulama ini yang nggak main-main, yang dipanggil, yang udah dipanggil. Makanya ini yang banyak kecerobohan dalam fitnah tuh kayak gini. Tapi saya sempat yang sangat menyesalkan juga, di sosmed masih ada yang bercandaan, Pak Teteh. Saya sempat itu tuh, saya tadi cek sosmed sebelum teman hala, saya cek sosmed, ternyata masih ada yang komen-komen yang benar-benar bercandaan. Paling kayak gini, kayak gitu. Udah tunggakan berapa bulan. Ya Allah, ini bukan main-mainnya, ulama diwafatkan. Nggak main-main. Saya tuh sebenarnya tadi pengen marah tuh mau lewat komen itu. Tapi ya udahlah, saya biarin aja. Makanya saya tahan kan gitu. Ya, saya juga jujur jarang mau komen-komen di para pejabat publik, komen-komen ini. Cuman tahu aja siapa netizen yang tidak beradab. Gitu. Ini yang menjadi masalah. Mengingatkan saya sih sebenarnya. Iya, mengingatkan saya semua, mengingatkan saya. Benar-benar mengingatkan saya gitu. Saya juga jujur sih, memang kalau boleh tahu skripsi itu kan memang dunia kan gitu. Tapi penelitian saya juga berkaitan dengan sikap spiritual temanya. Ya berarti kan berkaitan dengan akhirat juga. Ya. Saya juga memang sih yang tadi saya katakan, memang
iri itu masih ada. Tapi saya juga mencoba untuk tidak melihat manusia lain, karena yakin saya juga punya potensi, kan gitu. Saya juga yakin punya punya sesuatu yang indah, kan gitu. Ya makanya kan mengingatkan, mau siapa lagi nih kalau misalnya ulama udah pada diwafatkan, ya. Betul. Justru nyesel banget, kan gitu. Saya sempat nulis berkali-kali, sungguh akan ada penyesalan yang akan terjadi. Kita siap-siap nggak tahu, ya. Ini maksudnya memang meninggal itu adalah kiamat kecil. Tapi kita juga nggak tahu, ya. Yang ulama ini jujur nggak main-main. Makanya, ya. Makanya tadi dapat kabar Harus lagi, nggak tahu, dipersiapkan. iya, pasti besok nggak tahu lagi nih, siapa lagi nih nanti ada yang ulama diambil. Sebelumnya selain Syekh Jaber ada siapa? Kiai Arifin Ilham. Kalau kita tahu Ustadz Cepot, Bisa jadi kita ya, iya, Ustadz bisa jadi Jeffrey, giliran kita. terus juga siapa lagi? Kiai Hashim Muzadi, kan gitu. Ya Gus Solah, kan gitu. Gus Solah itu adiknya Gus Dur, kan gitu. Ya, itu juga beliau juga tahu lama, Mbah Mun, ya. Kita tahu. Ya itu kan karena saya tadi ingat banget di komennya itu juga kayaknya pernyataan dari Habib Ali, ya. Ibaratkan kita tuh seperti apa ya? Seperti ada pohon tumbang, kita harus menghindar dulu, melindungi diri dulu, atau mungkin ada misalnya mau longsor, lagi sekarang kan ada kejadian longsor juga atau banjir, kita juga harus melindungi dulu kan barang-barang kita. Ya sama, kan gitu. Ya mungkin ulama diwafatkan karena memang sekarang udah lagi zaman fitnah. Daripada mungkin ulama nanti istilahnya udah baik-baik, udah dikenal kita baik, mungkin Allah udah kenal baik, itu nanti mungkin akan menimbulkan dosa. Lebih baik Allah akan cepat manggil daripada nanti ini akan terjadi masalah besar, kan gitu. Makanya kan betul-betul emang benar-benar refleksi banget ini, ya. Makanya mungkin mengingatin kita semua, ya, semua itu penting banget, ya, semua itu penting banget, Jelas. resolusi yang tadi saya juga udah bikin ini, ya. Apalagi ya, terus saya juga pengen bertanya sih masalah tentang ini, ya. Mungkin banyak yang akhirnya orang-orang masih memikirkan resolusi yang belum bisa terrealisasikan, yang tadi Teh Fitri bilang. Namun kadang frustasi, kan gitu. Frustasi, aduh resolusi pengen ini, pengen itu, tapi nggak terwujud, kan gitu. Sama saya juga memang mau resolusi ini juga belum terwujud sampai sekarang, terutama buat skripsi. Ya, tapi saya udah punya plan, mudah-mudahan sih. Saya kemarin juga alhamdulillah dosen udah direspon. Tinggal nanti saya Senin pengen ngabarin lagi gimana ininya. Sama saya juga respon terkait dengan buat pengamalan saya. Gitu. Saya lagi ngamar juga sekolah. Biar nanti ketika lulus sudah nggak usah repot-repot cari kerja. Mungkin cari kerjanya mungkin bikin usaha aja atau enggak cari buat di bidang environmental kayak NGO atau startup lah. Tapi juga tetap saya juga nggak mau keluar jalur dari apapun itu. Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana sih orang-orang yang punya resolusi yang hal-hal tersebut itu masih masakan hal-hal frustasi, kan gitu. Resolusi kenapa sih gua nggak terwujud, kan gitu, gagal mulu, kan gitu. Gimana sih cara orang-orang awam, ya, mungkin kalau kita tahu di sini pasti tahu semua, tapi kenapa sih orang-orang yang awam itu masih belum merasakan hal tersebut, kan gitu. Coba bisa jelasin nggak, Teh? Mungkin masih ada orang awamnya di sini masih belum tahu, kan gitu. Saya juga tidak menuduh siapa-siapa, kan gitu, Pak. Ya kita juga bisa membuka juga. Gitu. Nanti Teh, sebelumnya mohon maaf agak Ya. terlalu panjang ya, Teh. Iya, terima kasih. Masya Allah, tadi sudah di-reminder lagi-lagi ya tentang ulama-ulama yang luar biasa. Allah titipkan cahaya ilmu, gitu. Terus kemudian tugasnya sudah selesai, gitu ya. Masya Allah. Lagi-lagi kematian itu sebagai ada antriannya, tapi antriannya kita nggak tahu ya. Jadi dipanggilnya bukan nomor, tapi dipanggilnya namanya langsung, gitu. Ya, memang tugas kita adalah mempersiapkannya agar betul-betul kita bisa
melaporkan dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kita nggak tahu ya deadline-nya kapan. Oke, balik lagi tadi ke pertanyaan tentang resolusi. Gimana nih gitu kalau misalnya resolusinya malah em, nggak selesai, malah bikin kita frustasi kayak gitu. Nah, ini penting sekali namanya ilmu. Karena tadi disebutkan ya, aku jelek banget ketika Bang Fadil ini nulis tentang ketika cahaya pergi. Aku lagi memaknai banget kata cahaya. Karena memang ilmu itu cahaya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita eh, mau melakukan sesuatu tanpa ilmu, ya blur, ya gelap, nggak tahu gitu. Kayak misalnya kita mau nyari handphone kita gitu, tapi lampu kamar kita mati, lagi mati lampu misalnya ya. Susah kan ya cari HP kita. Nah misalnya HP kita tuh ada di atas kasur kita sendiri, nah itu nggak tertutup di mana-mana di situ, tapi nggak kelihatan karena gelap. Ketika dinyalain gitu ya si kamarnya, langsung kita tahu, oh di situ letak handphone kita. Jadi ilmu tuh sebagai cahaya. Ketika kita ingin mewujudkan resolusi-resolusi kita, ya butuh ilmu. Itu aja sih, ilmu. Jadi butuh ilmu. Lagi-lagi ilmu, ilmu, dan ilmu. Makanya banyak orang kan beralasan, aku lagi futur. Kan katanya kalau futur tuh wajar. Kan beriman itu pasti ada futurnya, ada melemahnya, kayak gitu. Seringkali futur itu dijadikan alasan. Teman-teman, perlu kita highlight bersama ya. Aku baru tahu juga tentang futur. Di futur itu ternyata untuk sesuatu yang sunnah. Jadi nggak berlaku futur itu untuk wajib. Kan kita suka suka bilang gitu ya, maksudnya beralasan, aku lagi futur nih, ya udah malas belajar gitu. Aku lagi futur yang biasanya aku denger kajian, nggak mau, aku pengennya nonton TV dulu misalnya. Teman-teman perlu kita highlight ya, ini berkaitan dengan resolusi. Futur itu untuk sekali lagi untuk sesuatu yang sunnah. Jadi namanya ketika kita lagi futur sekalipun, ya sholat itu tetap 5 waktu. Ya sholat subuh tuh tetap 2 rakaat, nggak bisa di-korting jadi 1 rakaat, ya. Aku lagi futur, sholat subuhnya serakaat aja gitu. Aku lagi futur duhurnya 2 rakaat, misal. Kurangi rakaatnya, kan nggak bisa kayak gitu. Dan perlu kita sama-sama maknai, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Belajar itu wajib. Sehingga kalau kita futur dalam melakukan segala sesuatu menuju resolusi kita atau tujuan-tujuan kita tetap harus belajar. Kita tetap harus memaksakan belajar. Aduh males FN ya pengennya mah tidur atau jam segini gitu. Tapi kita dituntut untuk terus belajar. Karena obat dari futur kita ada di ilmu, ada di belajar. Makanya banyak orang yang akhirnya terlena, berada dalam kelalaian itu, futurnya itu, terus merasa, "Ya udah kan ini sunatullah kayak gini," gitu. Akhirnya beralasan dia lama futurnya dan keimanannya nggak makin meningkat. Kenapa? Dia melupakan kewajiban menuntut ilmu. Nah, kalau tadi ngomongin orang awam, aduh aku pun sepertinya masih sangat-sangat awam ya, belum bisa dikatakan seorang yang hanif atau dekat dengan Al-Quran, aduh masih jauh banget apalagi dengan para ulama. Aku pun masih awam. Tapi yang aku tahu sebagai orang awam, ya untuk mencapai resolusi dan tetap semangat untuk bisa menjalani dan menikmati prosesnya adalah kita betul-betul lillahi ta'ala. Balik lagi ke niat. Jadi tadi jangan ngomongin, "Duh skripsi aku dunia banget nih, soalnya tentang kimia." Aku juga waktu itu kan kimia gitu, terus juga tentang pendidikan, bikin buku gitu. Itu nggak ada islami-islaminya sama sekali, aduh dunia banget. Bukan kayak gitu parameternya. Parameternya niat. Coba setel lagi bab niat ya, yang disampaikan sama Kang Isal Friday night. Jadi semuanya bagaimana niat kita. Kalau niat kita betul-betul lillahi ta'ala untuk setiap resolusi yang kita tuliskan, gak masalah tentang dunia. Asalkan itu jadi jalan manfaat. Termasuk aku ngomongin kimia, aku ngomongin tentang waktu itu bab kesetimbangan waktu itu aku. Kesetimbangan ini ternyata maknanya sangat
dekat dengan Islam. Karena justru yang sains, teknologi itu semuanya kan dari Islam, kan dari Al-Quran semuanya. Cuman kitanya salah belajar, kita belajar itu dulu baru Al-Quran. Jadi pas dilihat, oh ini nyambung ya sama Al-Quran, padahal kebalik. Al-Quran itu menjadi sumber pedoman yang ilmu-ilmu tuh semuanya dari Al-Quran sebenarnya. Turunan dari Al-Quran, termasuk sains, termasuk teknologi. Sehingga ketika aku memaknai, jujur aku memaknai Al-Quran tuh salah. Memang memaknainya sains dulu karena aku jurusan kimia. Aku belajar tentang kesetimbangan. Oh, hukum kesetimbangan tuh seperti ini. Memang dalam hidup itu untuk setimbang itu butuh effort. Dan ketika kesetimbangan ini bergeser ya, ada misalnya pengaruh luar, perlu terbentuk kesetimbangan baru, perlu penyesuaian. Itu kan adalah ilmu-ilmu aplikatif yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau misalnya kita memaknai, gitu sih. Ya, jadi insya Allah sebenarnya mari dalam resolusi ini PR besar kita adalah sama-sama meluruskan niat. Ya, gitu ya. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Oke, kembalikan kepada Teh Cibi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Fitri. Terima kasih Kang Fadil. Sepertinya waktu sudah sangat semakin larut ya teman-teman. Jika ingin berdiskusi lagi mungkin bisa nanti di grup atau nanti bisa chat ke Teh Fitri ya. Mohon maaf teman-teman, mungkin juga teman-teman ingin beristirahat gitu. Tapi aku mau coba izin, sebelumnya ada closing statement dulu nggak dari Teh Fitri? Mungkin sedikit ya tentang bagaimana resolusi dalam Islam. Ya mungkin kita kan bikin resolusi itu setiap awal tahun ya Teh Cibi ya. Ya nggak sih? Betul. Aku mau sedikit menyinggung tentang Ramadan nih. Ini dapat ilmu dari Bang Aat tentang resolusi. Jadi coba kalau kita kembali kepada penanggalan Islam, kalender Islam, itu Ramadan itu ada di 1/3 terakhir bulan. Ya, 1/3 terakhir. Dari 12 bulan tuh Ramadan tuh bulan ke 1/3 terakhir. Jadi teman-teman, dalam resolusi itu bukan kita nunggu akhir tahun untuk bisa, wah ini gimana ke depannya. Bukan. Tapi dalam resolusi itu justru di Islam tuh sangat-sangat padat. Ramadan itu jadi aplikasi untuk kita memantapkan resolusi kita. Untuk berefleksi bagaimana perjalanan 2/3 tahun, 1/3-nya itu untuk bisa memaksimalkan target-target yang belum tercapai. Saking Islam itu Masya Allah banget dalam hal resolusi. Jadi bukan hanya, udahlah gak usah dicapai. Tapi komitmen terhadap apa yang sudah ditulis. Islam itu seperti itu. Di Masya Allahnya, bukan nunggu akhir tahun. Tapi dalam 2/3 itu dimaksimalkan. Miniaturnya apa? Ramadan, teman-teman. Ramadan itu selain 2/3 terakhir bulan, itu kita bisa maksimalkan dari 30 hari. Allah simpan keberkahan, semua kebaikan, kemuliaan itu di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Artinya kita punya targetan dalam 1 bulan, misalnya Ramadan pengen ngapain, atau kerjaan-kerjaan masalah duniawi ya, kita kan memang harus, salah satu tugas kita sebagai manusia ya sebagai khalifah, memimpin bumi. Ya artinya kita punya tugas duniawi juga, tugas kemanusiaan gitu. Allah dalam Ramadan itu menitipkan 30 hari, itu 2/3 pertama, 20 hari pertama ini dimaksimalkan. Bagaimana target yang biasanya kalau bukan Ramadan itu harus dikerjakan 30 hari, tapi di Ramadan gimana 20 hari itu bisa clear. Artinya kita perlu mempercepat kinerja kita. Justru kita harus dipercepat gitu. Agar apa? 10 hari terakhir ini bisa maksimal untuk refleksi kepada Allah, meminta tolong kepada Allah untuk persiapan. Nanti di Syawal ada peningkatan, bagaimana di 1/3 bulan terakhir itu resolusi tercapai semua. Itu dalam Islam saking istimewa. Sekian. Semoga kita bisa memaksimalkan ya. Tidak usah nunggu akhir tahun, maksimalkan. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Fitri. Ya, teman-teman, silahkan kita mulai menyusun resolusi-resolusi kita yang tadi sudah diberikan
tips and trick gitu ya bagaimana membuat resolusi ini biar hanya tidak sekedar ikut-ikutan aja, tapi semoga bisa menjadi sebuah targetan-targetan yang benar-benar untuk kita mempersiapkan di akhir nanti gitu, untuk kita pas pulang gitu ya. Sebelumnya, ngomong resolusi, ternyata ada yang mau share resolusi juga, mau share acara, mohon maaf. Ya, ini. Mantap ya. Masya Allah, jika ingin ketemu lagi sama Teh Fitri, nggak ada yang niatnya gitu. Insya Allah nanti hari Sabtu pekan ini, besok, jam 9 Besok, sampai jam 11, ya. insya Allah. Besok akan ada cerita ambil hikmah, bagi-bagi kisah nih dari Teh Zafira Kila. Beliau adalah penggiat halal media Jepang gitu ya. Bagaimana bagaimana beliau aku mau ngomong apa? Memegang halal di sana gitu ya. Bagaimana mengedukasinya di sana gitu. Terus juga ada dari Teh Fitri yang akan menceritakan resolusi dari teman halal di tahun 2021 ini. Untuk teman-teman yang besok peluang, silakan boleh registrasi, nanti aku share linknya dan posternya ya teman-teman. Seperti itu mungkin. Ya, oke, Mas Muhammad ngasih jempol. Ya, acara itu dari KTH Semarang, teman-teman. Apa itu KTH? Boleh nanti Terima kasih dikepoin di Kak Instagramnya Marcel. teman halal. Oke, Ya Allah, terima teman-teman, kasih. kita cukupkan hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sampai hati kita tenang. Astagfirullahaladzim. Sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng ya. Yang mau buka kamera silahkan. Yang sedang tidak berhalangan. Silahkan mau Yuk. diambil kerudung bergonya, diambil mukenanya. Siap. Recordnya dicukupkan dulu, Cip. Oh iya, mohon maaf saya selalu lupa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti